warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua kembali di YouTube. Seperti biasa kali ini kita masih kuliah online ya, mata kuliah kamu untuk Universitas Telkom. Sorry banget kecil pembahasan jangan lupa untuk bahan materi bisa kalian kumpul di forum yang saya share di Instagram. Oke, perkuliahan segera kita mulai beberapa saat lagi sampai untuk segera bergabung. Oke, kita mulai untuk perkuliahan hari ini, pertemuan ke-6 ya untuk e-commerce. Sebentar, ini kok tulisannya hilang. Kenapa ini? Oh ya, bentar. Judul di atas PPT. Oke. Untuk pembahasan kita kali ini, pertemuan ke-6 adalah public B2B exchange ya. Jadi bisnis to bisnis ya. Untuk public exchange-nya seperti apa? Mari kita mulai saja. Untuk pembahasan kita hari ini untuk mengenai B2B exchange ini adalah pengenalan ya. Pengenalan B2B exchange itu apa? Kemudian klasifikasi pada B2B exchange, kemudian third party trading exchange, kemudian critical success factor. Nah, ini ada 4 pembahasan pembahasan ya yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Langsung saja kita ke pengenalan B2B exchange ya. Nah, untuk gagasan dasar dari B2B exchange adalah lebih mempermudah suatu perusahaan untuk temukan barang-barang yang mereka perlukan, bertransaksi secara lengkap, dan untuk menyimpan uang sampai ada barang-barang yang diperjual atau dibelikan dengan skala besar. Karena B2B seperti yang sudah saya sampaikan kemarin itu kan bisnis to bisnis ya, tidak ke consumer atau customer ya, tapi sesama bisnis antara pebisnis dengan pebisnis, seperti itu intinya ya. Jadi untuk exchange ini adalah bisa agar mempermudah ya suatu perusahaan untuk menemukan barang-barang yang mereka perlukan. Transaksi juga dipermudah nantinya, kemudian sampai penyimpanan uang juga di B2B exchange ini. Untuk klasifikasi pada B2B exchange ini ada yang pertama adalah systematic sourcing. Pembelian dilaksanakan dalam jangka panjang hubungan antar supplier dengan pembeli. Ini semacam ini ya, mensuplai ya. Misalkan pebisnis itu mensuplai sebuah
toko misalkan. Nah itu kan langsung ke antara supplier ya dengan pembeli nantinya. Kemudian ada spot sourcing, pembelian tidak direncanakan, dibuat seperti kebutuhan ya. Jadi ini memang tidak ada rencana kan, tapi memang suatu kebutuhan. Jadi mau tidak mau memang harus membeli untuk spot sourcing ini ya, untuk klasifikasi pada B2B exchange. Kemudian ada vertical exchange, suatu pertukaran yang anggotanya adalah di dalam satu atau seorang ya, industri atau industri dengan segmen. Ini untuk vertikal ini pertukaran ya, pertukaran anggota. Kemudian untuk horizontal exchange ini suatu pertukaran yang menangani material, menukar tambah beberapa industri yang berbeda. Itu adalah beberapa klasifikasi pada B2B exchange untuk e-commerce ya. Dan ada third party atau trading exchange. Nah, karakteristik third party ini memiliki dua karakteristik yang bertolak belakang. Kita lihat untuk yang pertama ini netral. Karena pihak ketiga tidak berpihak, maka baik para penjual maupun para pembeli. Jadi tidak ada yang berpihak ya, netral ya. Baik penjual maupun pembeli itu tidak ada yang berpihak, netral ya. Untuk karakter third party. Untuk yang kedua, mereka tidak mempunyai suatu built-in constituency untuk para penjual atau pembeli. Nah, itu adalah karakteristik dari third party. Kemudian yang berikutnya ada market liquidity. Nah, tingkat derajat untuk sesuatu yang bisa dibeli atau dijual dalam suatu marketplace pasar tanpa mempengaruhi harganya. Nah, hal tersebut terukur oleh kebanyakan para pembeli dan para penjual di dalam pasar dan volume transaksi. Ini seperti halnya pada saat kalian bertransaksi ya, kalian masuk ke pasar, kemudian kalian sebagai pembeli, nah itu ada transaksi antara penjual dan pembeli. Nah itu termasuk market liquidity ya. Tanpa mengaruhi harganya ternyata. Kemudian yang berikutnya ada suitability dari third party exchange. Nah, kunci yang paling utama kepada sukses dari third party exchange adalah masa genting para pembeli dan para penjual. Ini masa genting ini misalkan semacam pas saling membutuhkan ya, rame ya. Kemudian ada critical success factor. Ini beberapa poin yang menjadi critical success factor ini ada beberapa ya. Nah ini silahkan nanti mungkin bisa ditambahkan kalau memang merasa kurang paham ya, ditambahkan dengan referensi ya, mau buku maupun di mana saja boleh. Nah poin yang pertama ini ada early liquidity, kemudian ada right owner, right government, kemudian openness, full range of service, importance of domain expressive, kemudian targeting investment industry process, targeting right industries, kemudian ada brand building is critical, exploiting economic scope. Nah ini ada 10 ya, 10 poin untuk critical success factor. Nah, penjelasannya bagaimana? Untuk yang pertama ada early liquidity. Nah, para pebisnis itu berkesempatan untuk melakukan survival ya yang terbaik, manakala likuiditas volume bisnis dicapai awal. Jadi bisa para pebisnis itu melakukan survival yang terbaiknya untuk pada awal itu. Yang kedua ada right owner. Nah, partner dengan perusahaan membawa likuiditas kepada pertukaran. Nah, pemilik terbaik mungkin perantara yang dapat mendorong kedua-duanya antara para pembeli dan para penjual. Ini owner yang bisa dikatakan ini adalah ownernya ya, bisnisnya. Kemudian ada bisa mendorong ya sebagai perantara antara pembeli dan penjual yang baik itu seperti apa. Ada right governance. Nah ini manajemen yang baik, adil, efektif dalam operasi dan memiliki aturan yang kritis. Openness adalah exchange harus terbuka bagi semua dari organisatoris dan segi pandangan teknis.
Nah, untuk open standard memerlukan persetujuan dan komitmen universal yang standar. Yang kelima ada full range of service. Nah, partisipan tertarik terhadap suatu exchange karena membantu pemotongan biaya-biaya. Nah, exchange ini bertimbang dengan bank ya, bertim dengan bank, maaf. Nah, perusahaan IT dan logistik service untuk membantu. Nah, ini exchange ini karena tadi ada untuk bahkan untuk penyimpan ataupun uang tadi ya, untuk transaksi tadi, berarti untuk kerjasama atau timnya adalah dengan bank. Dan untuk yang keenam, important of domain expertise. Nah, pelaku pasar memerlukan suatu pemahaman yang mendalam tentang apa? Misalkan untuk mengenai industri ya. Jadi pelaku pasar itu tahu industri itu seperti apa untuk latar belakang dan lain sebagainya. Nah, proses bisnis industri yang tidak dapat dipisahkan dalam industri ya. Memang saling keterkaitan. Kemudian pengetahuan mengenai struktur industri. Ini harus tidak ada salahnya kita tahu ya untuk struktur industri tersebut itu bagaimana. Kemudian syarat kebijakan pemerintah itu bisa dikaitkan juga ya mengenai hal itu ya untuk importance of domain ini expertise. Yang ketujuh ada targeting innovation industry process. Nah, berperan untuk biaya-biaya tinggi dan time delay. Vertical exchange dapat menambahkan nilai ini untuk target ya. Target right industry itu ada transaksi dengan base yang besar. Banyak para pembeli dan para penjual terbagi-bagi untuk perbandingan biaya-biaya atau pencarian produk dan vendor meningkat. Tekanan kuat untuk pemotongan biaya. Yang ke-9 ada brand building is critical. Nah, peningkatan yang men-switch biaya-biaya dengan menambahkan kemampuan dan corak ya. Menanam modal dalam perolehan pengenalan merek, kemudian menarik bisnis untuk exchange, menanamkan merek ke dalam ingatan pelanggan. Nah, ini salah satu ya bagaimana cara untuk bisa dikatakan untuk mudah diingat dalam merek yang kita produk kita ya, itu bagaimana caranya. Nah, itu ya salah satunya adalah dengan brand building critical ini ya, karena brand itu kan untuk brand kita merek ya. Yang ke-10 ada exploiting economic scope. Nah, ini menambahkan nilai service ke dalam exchange yang berupa apa? Industry news, expert advice atau penasihat ahli, kemudian rincian spesifikasi produk. Eksploitasi ya, exploiting, menambahkan nilai service ke dalam exchange. Kemudian ada support service, informasi provider keuangan dan bank. Identifikasi yang didukung oleh arsitektur sertifikat digital yang canggih. Itu adalah 10 tadi ya, 10 mengenai critical success factor itu seperti itu poin-poinnya. Oke, selesai ya untuk hari ini. Tidak terlalu banyak materi yang saya sampaikan. Yang terpenting kalian pelajari kembali sampai benar-benar paham. Kalau memang ada yang perlu ditambahkan silakan ya, ditambahkan sendiri. Dengan referensi di Google maupun buku-buku terkait itu banyak sekali. Mungkin penjabaran lebih lanjutnya kalau memang untuk yang saya sampaikan ini karena hanya poin-poinnya mungkin kurang mendalam ya, nanti kalian bisa tambahkan sendiri, itu sebagai PR kalian. Saya tidak memberikan tugas, tapi itu untuk latihan ya, latihan menambahkan atau mengembangkan materi. Jadi nanti pada saat saya memberikan ujian itu kalau yang tidak saya sampaikan tapi saya hanya menyampaikan poinnya, itu saya menginginkan pengertian dari hal tersebut itu kalian harus sudah bisa, karena saya sudah menginfokan ya untuk mengembangkan materi yang saya berikan seperti itu ya. Untuk materi silahkan diunduh di Classroom untuk pertemuan ke-6 hari ini. Oke, seperti itu saja ya. Mungkin nanti kalau ada yang dipertanyakan silakan.
dipertanyakan di kolom komentar maupun ke kontak saya langsung mungkin untuk fast responnya ya, mengenai public B2B exchange tersebut yang sudah saya sampaikan untuk materi hari ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.